A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil qulub, lahul mulku fis samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala habibinal karim Muhammadin nabiyyin amin wa alihi wa sahabihi ajma'in, amma ba'du. Ayah, bunda, dan abang kakak yang dirahmati Allah, ada salah satu penyakit yang dapat menghancurkan kebahagiaan hidup, namun kita jarang menyadarinya. Penyakit itu adalah iri hati. Saya yakin kita semua pernah mengalami dan merasakan iri pada orang lain, tetangga kek, teman kantor kek, atau bahkan sama saudara sendiri. Betul? Apa betul? Ayo, siapa yang gak punya sifat iri? Angkat kepala. Ayah, bunda, dan abang kakak yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah mengenai hal ini. Dahulu, di sebuah desa hiduplah seorang tabib yang sangat pandai mengobati orang. Namanya Tabib Li. Selain pandai mengobati, Tabib Li pun tidak pernah meminta bayaran tinggi sesuai kemampuan penduduk. Itulah sebabnya penduduk senang sekali kepadanya. Keadaan itu membuat Tabib Han menjadi iri. Sebenarnya Tabib Han juga pandai mengobati orang. Namun sayang, ia selalu meminta bayaran yang tinggi. Jadi penduduk desa kurang senang kepadanya. Melihat kesuksesan Tabib Li, timbullah niat jahat di benak Tabib Han. Suatu hari Tabib Han menghadap Baginda Raja Ming. Raja Ming terkenal sebagai penguasa yang kurang bijaksana dan cepat sekali emosi. Tabib Han pun memanfaatkan hal itu untuk menyelakakan Tabib Li. Tabib Han melaporkan kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda yang mulia, Tabib Li ternyata mempunyai sebutir pil umur panjang. Ia sengaja menyembunyikannya untuk dipakai sendiri." "Pil umur panjang?" kening Baginda mengerut. "Benar yang mulia, Tabib Li berusaha menyembunyikan pil penemuannya itu," kata Tabib Han berusaha membohongi Baginda. Mendengar ada sebutir pil yang dapat membuat seseorang menjadi berumur panjang, Baginda Raja pun tertarik. Baginda Raja segera memerintahkan Tabib Li untuk menghadapnya. Tabib Li terkejut saat mendengar permintaan Baginda Raja. "Ampun Baginda Raja, sebenarnya hamba tidak mempunyai pil umur panjang," kata Tabib hati-hati. Mendengar perkataan tersebut, Baginda pun marah. "Jangan bohong. Aku tahu kau sengaja menyembunyikan pil itu untuk kamu makan sendiri. Aku tidak mau tahu. Kamu harus memenuhi permintaanku. Ku beri kau waktu 1 minggu. Jika kau tidak memberikan pil itu, kepalamulah taruhannya." Tabib Li tidak lagi dapat berkata-kata. Ia mengetahui ini pasti ulah Tabib Han, orang yang iri dan selalu mau menyingkirkannya. Tabib Li kembali ke rumah. Ia sangat sedih dan tidak dapat tidur nyenyak. Istrinya yang mengetahui keadaan suaminya datang mendekatinya, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba saja wajah murung Tabib Li berubah ceria. Ternyata sang istri telah memberinya sebuah ide cemerlang untuk mengatasi masalahnya. Beberapa hari berlalu. Akhirnya waktu yang ditentukan Baginda Raja telah berakhir. Tabib Han bersorak melihat keadaan Tabib Li. "Kali ini kau pasti dapat kusingkirkan," pikir Tabib Han.
Pagi itu, Tabib Li datang menghadap Baginda Raja. "Mana pil pesananku?" tanya Baginda tanpa basa-basi. "Ampun Yang Mulia, sebelum hamba memberikan pil umur panjang itu, izinkan hamba menyampaikan sesuatu," ujar Tabib Li. "Cepat katakan," sahut Baginda Raja tak sabar. "Pil umur panjang itu baru akan berkhasiat jika Baginda meminumnya sesuai dengan syarat-syaratnya," jawab Tabib Li mencoba menjelaskan. "Syarat?" tanya Baginda tidak mengerti. "Sebelum pil umur panjang itu Baginda minum, Baginda harus menjalani puasa selama 40 hari 40 malam, tutur Tabib Li. "Syarat yang aneh," ujar Baginda Raja. "Tapi, baiklah, aku akan melakukannya," lanjutnya. Akhirnya, mulai hari itu, Baginda pun menjalani puasanya. Hari pertama puasa, Baginda dapat menjalaninya dengan baik, tetapi memasuki hari ketiga, Baginda merasa resah. Ia tidak dapat tidur dan bekerja dengan konsentrasi karena rasa lapar yang dideritanya. "Apa enaknya mendapatkan pil umur panjang itu kalau aku harus berpuasa sampai 40 hari? Mungkin sebelum aku mendapatkannya pil itu, aku sudah mati kelaparan," pikir Baginda. Tiba-tiba Baginda sadar kalau permintaannya itu aneh. Mana ada manusia yang abadi? Setiap manusia pasti akhirnya akan meninggal juga, kata Baginda. Alangkah bodohnya aku karena menerima laporan yang tidak masuk akal begitu saja dari Tabib Han, sesal Baginda. Akhirnya Baginda sadar bahwa Tabib Han sudah membohonginya. Segera saja ia menyuruh pengawalnya menangkap Tabib Han dan menjebloskannya ke dalam penjara. Ayah bunda dan abang kakak yang berbahagia, rasa iri memang hanya akan merusak hati dan kehidupan kita. Selain menjauhkan kita dari sukacita dan damai sejahtera, iri hati hanya akan menyengsarakan hidup. Tampaknya menghormati keberhasilan orang lain tanpa rasa iri hati itu sangat sulit. Benar enggak saudara-saudara sekalian? Sebenarnya kalau kita sadari, tak ada satupun keuntungan dari penyakit hati. Karenanya, mari kita belajar untuk dapat menerima kesuksesan orang lain dengan lapang dada. Karena terkadang kita harus mengakui bahwa di atas langit masih ada langit. Atau ketika kita melihat keberhasilan seseorang, jadikanlah hal itu sebagai lecutan yang memotivasi diri agar mampu bekerja lebih maksimal lagi. Bila perlu, bergaullah dengan mereka dan jalin sebuah hubungan yang baik agar kita pun bisa belajar sesuatu untuk meraih sukses. Jika mereka mampu, kita juga pasti mampu. Jika kita sibuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari, saya rasa kita tidak akan punya cukup waktu untuk merasa iri dengan orang lain. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 32. Ayah bunda dan abang kakak yang dirahmati Allah, iri hati adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Ingatlah, rasa iri menggerogoti sukacita, kebahagiaan, dan kepuasan hidup seseorang sampai habis. Sebagai penutup, mari
kita renungkan kata-kata Ibnu Sirin. Saya tidak pernah mengiri hati kepada seorang pun dalam urusan dunia, sebab jika dia penduduk surga, maka bagaimana aku menghasutnya dalam urusan dunia, sedangkan dia berjalan menuju surga. Dan jika dia penduduk neraka, bagaimana aku menghasut dalam urusan dunianya, sementara dia sedang berjalan menuju ke neraka. Selain itu, renungkan pula sebuah riwayat dari Abu Dawud. Jangan sesekali kamu iri hati, karena iri hati hanya akan menghapuskan kebajikan serta api menghanguskan kayu bakar. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.